Kita tahu Nabi SAW mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah merubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu dengan tangannya maka dengan lisannya. Nggak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya. Yang mengingkari kemungkaran dengan hati, konsekuensinya itu meninggalkan tempat kemungkaran tersebut. Kalau kita nggak bisa umpamanya merubah teman-teman yang lagi minum minuman, ya kita harus tinggalkan tempat itu. Jangan dengan alasan enggak, anak nggak ikut-ikut, anak membenci Ustaz, anak mengingkari dengan hati anak. Iya, antum mengingkari dengan hati, konsekuensinya tinggalkan tempat itu. Jangan tetap berada di sana. Kemudian jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan bagaimana kita merangkai kata-kata dalam mengajak kawan-kawan kita. Langkah pertama itu adalah membaca. Kawan kita ini termasuk yang seperti apa? Para ulama menjelaskan ada 3 kondisi objek dakwah kita. Yang pertama, orang yang semangat berbuat baik tapi nggak punya ilmu. Makanya kadang-kala ilmunya salah-salah. Padahal dia sebenarnya orang ini Masya Allah Ustaz. Orang itu semangat ya beribadah tapi karena nggak punya ilmu akhirnya salah. Karena kan melakukan sesuatu yang sebenarnya haram dianggap nggak apa-apa. Maka orang yang seperti ini cukup kita sampaikan kepada dia, Mas, yang ini nggak boleh loh. Allah itu berfirman seperti ini. Nabi melarangnya. Kalau orang ini memang semangat untuk berbuat kebajikan, dia akan mengatakan Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak. Anda pernah berjumpa dengan seorang yang habis subuh sholat sunnah. Anda tahu dia cinta dengan kebaikan, makanya dia sholat. Ketika Anda sampaikan, Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak. Anda pikir yang gak boleh sholat itu cuma ba'da asar. Kan berarti dia semangat berbuat baik tapi ilmunya kurang. Yang seperti ini cukup kita kasih tahu hukumnya aja. Kondisi yang kedua, ada orang yang tahu sama hukum. Tahu dia gak boleh. Tato dia tahu hukumnya gak boleh. Minum dia tahu hukumnya nggak boleh. Tapi dia masih melakukan itu. Apa yang harus kita lakukan? Orang ini nggak cukup dikasih tahu. Kalau tadi antum cuma menyampaikan, dilaknat ya. Nggak cukup. Karena dia tahu hukumnya. Bagaimana sekarang memperbaiki keimanan dia. Sebelum kita sampaikan ancaman-ancaman dari orang yang melakukan perbuatan itu. Tumbuhkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Sampaikan, bukankah engkau bersaksi bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bukankah engkau muslim? Oh iyalah, saya orang Islam. Lalu sampaikan. Engkau tahu hukumnya tato? Iya tahu. Cuma ya anak imannya masih lemah ini itu. Disinilah bagaimana kita memotivasi iman dia. Supaya dia jadi lebih baik. Apa engkau gak takut dihukum sama Allah SWT? Allah itu melihat kita. Apa engkau gak ingin rahmat Allah SWT? Kau kan tahu dilaknat itu dijauhkan dari rahmat gitu. Apa engkau mau gitu. Terus kondisi ketiga, ada orang yang mendebat. Bandel dia. Kasih tahu, dia mau nggak apa-apa tato kata dia. Yang nggak boleh itu apalah, mungkin dia akan, berarti ini punya ilmunya salah. Perlu dialog. Jadi antum liatin dulu kawan antum itu termasuk yang mana, sehingga cara seperti apa yang tepat untuk pendekatan kepada dia.